Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, sampurasun. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Ananda Kemuan Channel ya teman-teman. Seperti biasa untuk pembahasan dunia burung atau dunia hobi. Next time sebelum lanjut ke pembahasan teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan like, share ke teman-teman yang sehobi. Nah, untuk pembahasan hari ini, kesempatan hari ini ya, saya akan bahas burung kecil, burung ciblek semi ya, yang kemarin kebetulan saya udah beli, di unboxing, review sudah teman-teman di part 1, terus cara supaya hidup sudah di part 2, dan untuk cara pengepuran mungkin sudah, untuk membuktikan burung tersebut sudah ngepur juga sudah, dan mungkin sesi terakhir kita akan perawatan harian teman-teman, perawatan harian bagaimana burung ini supaya sehat, jinak, dan bisa gacor, rajin bunyi kan begitu. Nah, cuman kendalanya mungkin teman-teman yang kemarin mengikuti ya, mengikuti channel saya dari part 1 dari unboxing. Nah, untuk burung ciblek yang saya beli ini memang sengaja teman-teman. Sengajanya kenapa? Sengaja burung tersebut itu bondol. Apa sih bondol? Bondol itu tidak ada ekornya teman-teman ya. Tapi emang saya senang burung yang itu. Karena emang jantan sehat, udah saya beli bondol, nggak masalah ya kan. Nah, mungkin sesuai dengan judul konten ya, judul atau konten hari ini, sebelum lanjut ke perawatan hariannya, saya nggak lanjut ke perawatan dulu teman-teman. Tapi di sini saya akan coba beresin atau bukan menumbuhkan ya kan, supaya burung tersebut ini ekornya tumbuh dulu teman-teman ya kan. Nanti setelah tumbuh mungkin saya lanjut ke perawatan harian. Karena kenapa saya nggak lanjut ke perawatan harian? Karena bertentangan, kalau versi saya bertentangan. Karena burung tersebut untuk perawatan harian kan harus dijemur, harus diablak dan lain-lain. Nah, untuk menumbuhkannya kan beda. Jadi nggak beda dengan perawatan harian. Mungkin butuh waktu nanti beberapa minggu atau mungkin bisa 1 bulan, bisa lah. 1 bulan sudah numbuh sebenarnya ya, berminggu-minggu lah. Mungkin bisa disepil dulu atau dicek burungnya dulu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya, yang burung dari awal unboxing atau review itu burung bondol. Nah, tapi di sini sebelum ke tips dan cara, burung udah mulai tumbuh nih ekornya ya kan, udah lumayan. Tapi kalau kita biarkan terus kita salah perawatan, ini bisa ekor ini bisa gagal tumbuh, yang ada nanti tersumbat dan lain-lain. Makanya kita langsung lanjut ke perawatan untuk burungnya, ekornya supaya tumbuh dulu. Nanti udah tumbuh maksimal, udah bagus, baru kita perawatan ya. Itu bisa dilihat tuh, itu udah mulai tumbuh karena emang nggak kita prioritasin atau diutamain untuk nemuin burung, jadi hancur, jadi rusak gitu. Jadi untuk lanjut ke tahapan teman-teman ya, jadi jangan dilakukan perawatan dulu yang berlebihan. Dalam artian yang berlebihan untuk perawatan menggacorkan, jangan ya. Jadi untuk burung yang bondol begini, untuk masa pertumbuhan burung ini beda cerita dengan perawatan harian. Tapi untuk pakan, minum tetap ya. Nah, jadi untuk burung yang bondol begini teman-teman, dari subuh itu tetap kita lakukan pengembunan ya. Pengembunan dari jam 4:30 atau jam 4 lebih bagus sampai 5:30 ya. 6 kita angin-anginin sampai jam 6 baru kita kasih makan. Kalau saya sendiri teman-teman, untuk kasih makan burung ciblek ini ada 2 extra fooding, atau kita ngomong extra fooding ya. Untuk extra fooding itu ada 2 teman-teman. Itu mau perawatan harian atau
harian atau untuk menggantungkan mungkin beda cerita. Untuk harian ya, untuk harian itu saya menggunakan 2 jenis extra puding, nanti bisa dicek. Untuk extra pudingnya teman-teman, di sini saya menggunakan 1 ulat kandang ya, dan kedua saya menggunakan extra puding kroto. Itu aja sih teman-teman ya. Jadi setelah pengembunan, terus kita lanjut ke pemberian pakan ya kan. Nah untuk pakan sudah, pur sudah. Nah untuk pur halus bebas, untuk menggunakan pur halus apa aja bebas ya teman-teman. Kalau saya udah biasa menggunakan pur racikan saya sendiri ya. Gitu. Dan jangan lupa untuk cepuk makan teman-teman, cepuk minum itu harus kita ganti airnya. Nah di sini kenapa teman-teman saya menggunakan cepuk yang besar untuk cepuk minum. Ya, jadi air cepuknya di sini saya menggunakan yang gede teman-teman. Karena kenapa? Nanti sekalian untuk mandi. Terus Om, kenapa burung bondol nanti mandi? Kalau saya versi saya teman-teman, burung apa namanya? Burung mabung atau burung bondol itu tetap harus mandi. Jadi yang perawatan saya karena emang kebiasaan nggak pernah burung saya semprot, jadi minum plus mandi di sini. Jadi kita tinggal kontrol rutin, cek kebersihan air aja. Jadi kalau mandi bebas burung itu. Cuman di sini yang tips saya untuk yang burung bondol ini jangan dijemur teman-teman. Ya kan, setelah pengembunan terus pur dicek, pemberian ekstra puding, air minum dicek. Jangan dijemur, ini yang paling penting nih teman-teman ya. Dan setelah untuk pemberian itu semua selesai, yang terakhir terpenting juga, burung kita asingkan dulu teman-teman. Mau bagus kita pakai kerodong. Kalau saya emang kebiasaan nggak pernah pakai kerodong, mau itu burung mabung, kita hanya ablak. Tetapi di sini untuk burung bondol ya kan, kita simpan di tempat yang sepi ya. Sepi, kalau emang nggak ada yang tempat yang sepi, boleh kita pakai kerodong teman-teman gitu. Karena kenapa nih Om logikanya pakai kerodong atau tempat sepi? Dikarenakan ini burung burung lagi sakit, lagi masa pertumbuhan, dorong ekor ya kan, dokor. Kita sama lagi dokor tuh, dorong ekor biar agak tenang, istirahat gitu kan. Kalau burung, apalagi burung yang saya ini teman-teman, burung yang bahan ya kan, terus kita ablak, terus kita jemur dan lain-lain, udah hancur. Yang ada nggak bakalan tumbuh, yang ada mangket. Itu makanya yang burung bondol lama itu akibat begitu teman-teman ya. Jadi simpel teman-teman, ekstra puding tetap kita kasih ya, jangan sampai telat, mandi tetap, cuman jangan jemur aja ya. Kita asingkan di tempat yang benar-benar sampai benar-benar tumbuh benar-benar teman-teman, tumbuh maksimal. Oke, itu aja ya. Jadi sangat simpel untuk perawatan ekor bondol burung ciblek semi. Itu mungkin tips dari saya teman-teman. Mungkin ada referensi lain atau gambaran lain dari yang teman-teman, boleh komen-komen ya. Kalau saya sangat simpel teman-teman. Dan nanti di akhir berhasil atau tidak nanti akan saya share, saya buktikan ya teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila penyampaian atau pembahasan yang kurang bagus, kurang bermanfaat dan lain-lain, saya mohon maaf. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.